Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tonton Fahriza Nora Official. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tasawuf kita pada malam yang berbahagia ini, masih tentang bagaimana cara kita membersihkan diri daripada dosa-dosa terhadap sesama manusia. Pada malam ini kita sampai kepada bagian yang terakhir daripada pembersihan dosa terhadap dosa sesama manusia, yaitu dosa dalam perkara agama. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya Minhajul Abidin, wa amma fid din bi an kafartahu aw badda'tahu aw dalaltahu fahuwa ashabul umuri fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yadai man qulta lahu dzalika wa an tastahilla min sahibika in amkanaka wa illa fal ibtihalu ila Allah ta'ala jidda wa tanaddumu ala dzalika liyurdiyahu angka. Adapun dosa yang terjadi antara kita dan manusia, persoalan agama, pada persoalan agama, bentuk dosa tersebut, kata Imam Al-Ghazali, bisa terjadi dengan cara kafartahu, kamu mengkufurkan orang tersebut. Artinya kita mengatakan orang tersebut kafir, misalnya memanggil ya kafir, hai kafir, takun gugop hai kafir, mengkufurkan orang tersebut. Au bada'tahu, atau bisa berupa kita membid'ahkan orang tersebut. Misalnya kita memanggil orang tersebut ya mubtadi', hai pelaku bid'ah, kita katakan. Au dalaltahu, atau kita menyesatkan orang tersebut, yaitu kita menuduh atau memanggil orang tersebut sebagai orang sesat, hai orang sesat begitu ya. Nah, tiga macam ini adalah bentuk dosa kita yang berkaitan dengan agama seseorang. Artinya yang dirugikan dengan tuduhan-tuduhan kita itu adalah agama seseorang. Kata Imam Al-Ghazali, dosa kita kepada orang lain yang merugikan agama orang itu fahuwa ashabul umur, adalah merupakan dosa yang paling sangat susah, yang paling sangat payah, kata Imam Al-Ghazali. Maka untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut, dosa menuduh orang kafir, dosa menuduh orang bid'ah, dosa menuduh orang sesat, untuk membersihkan diri daripada dosa-dosa itu, fatahtaju ila takdzibi nafsika baina yadai mangkulta lahu dzalika. Maka tahapan pertama dibutuhkan kepada mendustakan dirimu di hadapan orang yang kamu mengatakan baginya akan demikian.
Jadi bakso uronyan le gedanyo tapugah urengnya kajit ke kafe. Di hadapan siapa dulu kita menuduh orang tersebut sebagai pelaku bid'ah? Di hadapan siapa kita menuduh orang tersebut sebagai orang sesat? Maka di hadapan merekalah kembali kita harus mengklarifikasi bahwa apa yang pernah kita sampaikan di hadapan mereka yang berupa tuduhan-tuduhan tersebut adalah kebohongan kita belaka. Yang makna putulit draw, klarifikasi di hadapan orang, bersihkan nama dia bahwa tuduhan kita yang pernah kita lakukan untuk dia adalah kebohongan, adalah kesalahan kita. Itu tahapan pertama. Nah, setelah tahapan pertama kita lakukan, maka kita bergerak kepada tahapan selanjutnya, wa antastahilla min sahibika in amkanaka, dan hendaklah kita menuntut halal, hendaklah engkau menuntut halal daripada sahibmu in amkanaka, jika memungkinkan akan engkau, katanya. Artinya setelah kita klarifikasi, kita bersihkan namanya, cari orang yang kita tuduh sesat, cari orang yang kita tuduh sebagai pelaku bid'ah, cari orang yang kita tuduh sebagai orang kafir, minta dia menghalalkan apa yang haram yang pernah kita lakukan terhadap dia. Artinya minta maaf, mintakan dia ridha kepada kita. Tahapan kedua. Tahapan itu, kata Imam Al-Ghazali, in amkanaka, jika masih memungkinkan kita lakukan. Bisa jadi tidak memungkinkan lagi karena orang tersebut mungkin sudah meninggal, atau orang tersebut sudah tidak ada lagi di daerah sini, sudah berangkat entah kemana, hana dadu hole, hana dadu pale, padah dan ialah kai halu. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau begitu tempuh tahapan ketiga, wa illa fal ibtihalu ilallahi ta'ala. Jika tidak bisa kita meminta maaf kepada orang yang kita berdosa padanya, maka ibtihal, kembalilah kita kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, bermohon kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Watanaddumu ala zalika, dan harus menyesal terhadap perbuatan demikian. Artinya sambil kita meminta maaf kepada Allah, mengadukan kesalahan kita kepada Allah, harus ada penyesalan di dalam hati yang sebenar-benarnya terhadap perbuatan yang pernah kita lakukan, terhadap tuduhan yang pernah kita lemparkan kepada orang lain. Harus pernah benar-benar kita menyesal. Tujuan kenapa kita memohon maaf kepada Allah, kita meminta kepada Allah untuk memaafkan dan menyesal dengan sesungguhnya, liyurdiyahu angka, supaya Allah membuat orang yang kita zalimi tersebut ridha terhadap kita. Nak ridha di duman, baik dituntut katanya tuman di saat Allah menegakkan hisabnya. Di saat semua orang diperiksa oleh Allah, orang tersebut tidak menuntut kita. Itu tahapan yang harus kita lakukan para jamaah kalau pernah kita menzalimi orang lain yang merugikan agamanya dengan cara menuduh kafir, atau menuduh pelaku bid'ah, atau menuduh sesat. Maka kalau belum pernah bahasa tersebut kita keluarkan, maka jagalah lidah. Jangan sampai keluar bahasa-bahasa tersebut kepada orang-orang yang kita sendiri tidak tahu apakah dia benar kafir, benar dia sesat, benar dia bid'ah, karena kita tidak punya pengetahuan. Nah, maka lebih baik menjaga lidah sebelum kita harus menempuh cara-cara bertaubat. Tapi kalau sudah pernah dilakukan, tidak ada cara lain kecuali menempuh cara-cara bertaubat seperti ini untuk membersihkan diri daripada dosa tersebut. Wa jumlatul amri
fama amkanaka min irda'il khusum amilta wa ma lam yumkinka raja'ta ilallahi ta'ala ilallahi subhanahu wa ta'ala bitadarru'i wal ibtihal wa tasadduq. Kata Imam Al-Ghazali, secara umum artinya ini semua dosa, bukan hanya dosa ini, artinya semua dosa. Maka apapun dosa yang pernah kita lakukan yang mungkin kita untuk mencari keridaan orang yang kita zalimi tersebut, musuh kita tersebut, orang yang pernah kita zalimi, maka carilah, lakukanlah, kata Imam. Jadi itu tahapan pertama. Apapun dosa kita, kalau pernah kita menzalimi orang dalam bagian apapun, kalau mungkin kita meminta dia maafkan, mintalah maaf dari dia. Lakukan, usahakan supaya dia memaafkan kita. Tapi wa ma lam yumkinka, apabila ada dosa-dosa yang kita lakukan tidak memungkinkan kita meminta maaf kepada orang yang kita zalimi tersebut, alasannya banyak seperti yang telah kita uraikan, maka tidak ada jalan lain, raja'ta ilallahi subhanahu wa ta'ala, kamu harus kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, artinya bertaubat. Bagaimana cara kembali? Bitadarru' wal ibtihal, dengan merendahkan diri, kata Imam Al-Ghazali. Tadarru' dengan merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, wal ibtihal, dan dengan bersungguh-sungguh memohon maaf kepada Allah ta'ala. Wa tasadduqi, dan dengan bersedekah. Kata Syekh Ihsan, alal fuqara'i bil malil halal, dengan banyak bersedekah terhadap orang-orang fakir dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Nah, artinya di samping kita kembali kepada Allah, kita juga melakukan amal baik, yaitu bersedekah, perbanyak sedekah. Tujuannya apa? Liyurdiyahu angka, supaya Allah membuat orang tersebut ridha terhadap engkau. Karena fayakunu dzalika fi masyiatillahi subhanahu wa ta'ala yaumal qiyamah. Karena Allah, kemaafan itu adalah berada di dalam kehendak Allah Ta'ala pada hari kiamat. Artinya berada pada ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Allah bisa saja membuat orang-orang yang benci kepada kita di dunia ini, yang marah terhadap kita di dunia ini karena kita pernah menzaliminya, nanti di akhirat kita akan dimaafkan oleh dia. Bisa saja Allah buatkan. Kita pegah yang kala, Allah itu muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Hati yang hari ini seperti ini bisa dibalikkan ke seperti yang lain oleh Allah. Hati yang marah bisa dibalikkan oleh Allah kepada hati yang sayang. Bisa juga sebaliknya, hati yang penuh kasih sayang bisa dibalikkan menjadi hati yang penuh kemarahan. Jadi kita mengharap kepada Allah dengan bertaubat kepada Allah, supaya hati-hati yang pada hari ini penuh dengan kemarahan kepada kita, di saat nanti kita dihadapkan kepada Allah, semua hati yang penuh kemarahan itu menjadi hati yang penuh kasih sayang kepada kita, sehingga tidak ada tuntutan terhadap kita di hari kiamat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan, kata beliau, famata ta'allaka bihi haqqullahi ta'ala tadarakahu bin nadmi wa tahassuri ma'at tadarru'i wal ibtihal wa tarki malihi fil mustaqbal wa ityani bil hasanatil lati hiya adadu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau dosa-dosa yang kita lakukan ada kaitannya dengan hak Allah, ada kaitannya dengan hak Allah. Karena kadang-kadang walaupun dosa itu dengan manusia, tapi ada kaitan dengan hak Allah. Sebenarnya walaupun kita berdosa kepada manusia, dengan Allah juga kita berdosa.
Karena pada hakikatnya selain mungkin orang yang kita zalimi, tapi kita telah melanggar larangan Allah. Misalnya Allah mengatakan kepada kita, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta sesama kalian dengan cara batil, kata Allah. Artinya dengan cara yang tidak benar, bukan dengan akad jual beli, bukan dengan antaradin, dengan saling rida merida. Nah, jadi di saat kita memakan harta orang dengan batil, di situ kita telah merugikan dua hak. Hak Allah, yaitu kita telah melakukan larangannya. Hak manusia, karena kita telah mengambil hartanya. Makanya pada hakikatnya kita harus bertaubat kepada dua-duanya. Bertaubat kepada Allah karena di situ ada hak Allah yang kita rugikan, yaitu dengan menyesali perbuatan sambil kita merendahkan diri dan memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi kita ingin melakukan apa yang pernah kita lakukan seperti itu, dan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang merupakan lawan daripada kesalahan yang kita lakukan. Misalnya, kalau kesalahan yang kita lakukan tadi adalah memakan harta orang dengan batil, maka lakukan perbuatan baik, yaitu bersedekah dengan harta yang halal untuk orang-orang yang berhak. Ya, di samping kita mohon maaf kepada Allah. Ya, karena di dalam dosa yang kita contohkan tadi juga ada hak manusia. Karena hartanya yang kita zalimi, hartanya yang kita makan, yang kita rugikan, maka kita pun harus, kalau masih memiliki, kembalikan harta orang tersebut. Kalau tidak lagi memiliki, maka datangi, mintakan dia menghalalkan untuk kita. Nah, sambil memperbesar harapan terhadap Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memaafkan kita, karena Allah maha besar karunia-Nya, maha besar kasih sayangnya. Kalau kita seorang hamba benar-benar menyesali terhadap dosa yang sudah pernah kita lakukan, apapun dosa tersebut, kalau Allah benar-benar melihat di dalam hati kita, kata Imam Al-Ghazali, idza alima sidqa min qalbil abdi fa innahu yurdi khusumahu min khazanati fadli. Kalau Allah sudah melihat, sudah mengetahui di dalam hati kita benar-benar ikhlas memohon maaf kepada Allah. Jadi makna mengetahui di sini zahir. Sudah nampak zahir, makna zahir, karena semuanya diketahui oleh Allah. Artinya makna ketahui di sini zahir, nampak pada diri kita bahwa kita benar-benar ikhlas memohon maaf kepada Allah, maka Allah bisa, kata Imam Al-Ghazali, membuat lawan-lawan kita di dunia ini nanti memaafkan kita di hari kemudian, di akhirat. Kepada Allah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun idza ra'ainahu yadhaku hatta badat sanayahu. Nah, sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, tiba-tiba kami para sahabat melihat beliau tertawa sehingga nampak gigi serinya. Tiba-tiba kata kem Rasulullah geduh igo kem Rasulullah sampai deuh igo. Maka faqala Umar radhiyallahu an, maka di saat itu Sayyidina Umar langsung bertanya kepada Rasulullah, ma yadhakuka ya Rasulullah bi abi anta wa ummi. Wahai Rasulullah, demi ayahku, engkau dan ibuku, apa yang membuatmu tertawa? Kejut dekem una kejadian, apa gerangan yang terjadi?
Rasulullah bercerita, rajulani min ummati jasiya baina rabbil izzah. Kata Rasulullah, ada dua orang laki-laki dari kalangan umatku yang sedang merunduk di hadapan Rabbil Izzah, Rabb yang maha mulia. Jadi seolah-olah Rasulullah diperlihatkan oleh Allah suatu kejadian, ada dua orang umatnya yang sedang dihadapkan di hadapan Allah, sedang disidang oleh Allah. Nah, di sini disebutkan jasia. Jasia itu artinya duduk dengan meletakkan lutut ke tanah. Karena semua nanti di hari kiamat duduk seperti itu, seperti seorang hamba duduk di depan raja. Ora kiamat katanya hana yang duduk lagi nyo. Mana mendung duduk dalam ora kiamat. Ya, mana? Semua seperti ini duduk. Merunduk di hadapan Allah. Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya di hadapan Allah. Rasulullah melihat itu. Ada dua orang, kata Rasulullah. Nah, faqala ahaduhuma, di saat itu salah seorang dari kedua orang umat Rasulullah itu, kata beliau, berkata, ya Rabbi, dia rupanya memohon kepada Tuhannya, wahai Tuhanku, khudli madlamati min akhi, ambillah untukku, katanya, kezalimanku dari saudaraku. Artinya dia mengadu kepada Allah bahwa saudaranya yang di sampingnya itu dulu pernah menzalimi dia, maka dia ingin sekarang diambil, dibalas dibayar oleh saudaranya. Dia tuntut saudaranya. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, a'ti akhaka madlamatahu. Allah berfirman kepada saudaranya tadi, berikanlah kepada saudaramu apa yang engkau zalimi dia. Kagayu-bayu oleh Allah Ta'ala. Atau dengan bahasa kita, bayarlah kezaliman yang pernah dulu kamu lakukan kepada dia. Maka saudaranya itu berkata, ya Rabbi, lam yabqa min hasanati syai'. Wahai Tuhanku, tidak ada lagi tersisa kebaikanku sesuatu. Nya bahasa adanya ngempu kunuk bayu, ya Allah, kabeh mandum kebaikan hana le tertisa, kabeh ku bayu kurung lain, hanangan bayu le kuji. Maka di saat itu Allah berfirman bagi orang yang menuntut tadi, faqala Allah Ta'ala li talib, kaifa tasna'u bi akhika wa lam yabqa min hasanatihi syai'. Allah katakan kepada orang yang menuntut, apa yang ingin kamu lakukan terhadap saudaramu ini, sedangkan dia tidak punya lagi sedikit pun kebaikan. Bukan lakai ke Allah. Menyokan lakai bayu hanangan ni bayu le hanale kebaikan ni. Ini bukan lakai ke Allah. Kun orang yang tuntut, ya Rabbi, yatahammal anni min auzari. Kunle orang yang tuntutnya, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kalau begitu dia harus menanggung dosa-dosaku. Munya hae le bayu hana le kebaikan, nu cak dosa long nu putuon baji, ya Allah baji tanggung dosa long. Kun orang yang tuntut. Qala, nekun li Anas katanya, wa fadat aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil baqa. Dan mengalirlah air mata dari kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat Rasulullah sampai kepada cerita itu, bil baka, sebab beliau menangis. Teklik Rasulullah watanya, gekalan umat gopnyan saling menuntut, hai pumaah hanangan ni bayu hana pahala nu jok do salong nu jok kuji. Teklik Rasulullah. Thumma qala, kemudian Rasulullah bersabda setelah beliau menangis, inna dzalika la yaumin adzim. Sesungguhnya demikian itu adalah hari yang sangat agung, kata Rasulullah. Yauma yahtajun nasu ila ayyahmila anhum min auzarihim, yaitu suatu hari yang dimana pada hari itu orang-orang manusia semuanya membutuhkan kepada orang-orang yang mau menanggung dosa-dosa mereka.
Jadi ba uronyan tuman para jamaah mandum katanya perle beuna urang tim suun dosa katanya. Maka soyang tim jok urang nyan, soyang tim dah jok urang nyan. Cukup perle tanya beuna urang suun. Wate uronyan tentang cukup perle tanya idonya boleh urang dalim tanya. Nak suun dosa ada. Ngepegah oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, faqala Allah Ta'ala li talib, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang menuntut. Apa kata Allah? Irfa ra'saka fandur ilal filjina. Wahai orang yang menuntut, kata Allah, angkatlah kepalamu karena munot tunduk. Guyu buat oleh Allah, guyu angkat kepada. Fandur ilal jinan, kata Allah. Coba kamu perhatikan, kamu lihat ke dalam surga. Banyak di hadapan mereka itu surga sana. Jadi Allah giubut ule giunging gede dalam surga. Nah, farafa ra'sahu, maka orang yang menuntut ini mengangkat kepalanya. Faqala, maka dia berkata, ya Rabbi ara madainum min fiddah murtafi'ah wa kasuran min dhahabin mukallalatin bil lu'lu. Wahai Tuhanku, aku melihat di dalam surga itu ada kota-kota yang terbuat dari perak yang murtafi'ah, yang tinggi-tinggi, dan ada mahligai-mahligai, istana-istana yang terbuat dari emas yang mukallalatin bil lu'lu, yang berhias dengan batu intan. Jadi ban gekalan uku gekalan kapala gotaraya kota, bangunan cukup megah-megah terbuat dari emas yang berhiaskan intan, hirun gekalan. Lalu dia bertanya kepada Allah, lil ayyi nabiyyin hadza? Wahai Allah, untuk nabi mana ini engkau siapkan? Ke nabi dah nunjuknya ya Allah. Auli ayyi siddiqin hadza? Atau untuk siddiqin urang siddiq dah yang disiapkannya ya Allah? Auli ayyi syahidin hadza? Atau untuk orang syahid mana engkau siapkan itu ya Allah? Ke urang syahid dah ya. Qal, Allah berfirman, liman a'tani saman. Kekel Allah nyalung siap untuk orang-orang yang membayar untukku, yang membayar untukku. Liman a'tani saman, bagi orang-orang yang sanggup memberikan kepadaku harganya. Allah, hana mucih nabi, hana mucih urang siddiq, hana mucih urang syahid. Sayang bayu ka ke kurangnya yang Allah. Maka degekun Allah laginya, qala, orang yang menuntut itu berkata, ya Rabbi, wa man yamliku thamanu? Wahai Tuhanku, siapa yang mempunyai harganya? Siapa yang mampu membayarnya? Bertanya, bayu ya Allah. Qal, Allah berfirman, anta tamlikuhu. Kamu punya harganya, kamu bisa membayar, kata Allah, kamu sanggup membayarnya kepada Allah. Qal, orang itu berkata, wa ma huwa? Apa bayarannya? Apa harga surga itu? Qala, Allah berfirman, afwuka an akhika. Harga surga yang kamu lihat tersebut, kata Allah, adalah maafmu terhadap dosa saudaramu. Rupanya geplumahnya di Allah adalah cara untuk Allah buat orang tersebut yang menuntut saudaranya tidak lagi menuntut, tapi mau memaafkan. Ngan ka pemaaf saudaraku, nyan ke ngan kah ku bitamong dalam surganya ke Allah. Maka di saat orang itu mendengar kata Allah, firman Allah, bahwa harga surga yang dia lihat adalah memaafkan saudara, dia berkata, ya Rabbi, inni kad afautu anhu. Wahai Tuhanku, aku sudah memaafkannya. Munyo lagi nyan begah aku tunduk tapule, aku perle tapule, aku pemaahi. Kelurnya, aje merumpok menyetim pemaah tiket damang surga pemaah. Kau yang tempu maah damang surga, ke pemaah juga nya anak tuntut ya Allah, ku pemaah. Dikala dia sudah memaafkan, Allah berfirman, qala Allah taala, khud bi yadi akhika fadkhilhul jannah. Allah mengatakan kepadanya, ambillah tangan saudaramu, bahasa kita gandenglah tangan saudaramu, fadkhilhu ilal jannah, maka bawa masuk dia ke dalam surga. Artinya dua-dua masuk surga. Urang yang kenang dalim, yang getempo maah gop,
damang syurga. Orang yang menzalimi yang kai pemaah dosa ke damang syurga. Mandua ke je damang syurga ke Allah. Nah, di dalam riwayat yang lain disebutkan tambahan fa adkhilal jannah, maka keduanya masuk ke dalam surga. Dua-duanya masuk surga. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, inda dzalik, ketika itu, ittaqullah wa aslihu dzata bainikum, kata Rasulullah. Takutlah kalian kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Kalau bahasa lain, rukunlah di antara sesama kalian. Baik mu pakai-pakai, baik saling benci, baik saling mengeh. Hiduplah rukun di antara sesama kalian. Fa innallaha ta'ala yuslihu bainal mu'minin. Karena Allah Ta'ala saja memperbaiki hubungan di antara dua orang mukmin tadi. Dua ada orangnya yang diperbaiki oleh Allah. Kenapa kita tidak mau memperbaiki? Jadi di dalam cerita ini dapat kita ambil pelajaran para jamaah. Yang pertama, bahwa seperti yang telah kita baca, bahwa Allah benar-benar sanggup membuat orang yang marah kepada kita di hari kiamat memaafkan kita, asal kita benar-benar memohon ampun kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang kedua, bahwa sifat pemaaf yang ada pada kita, baik di dunia ataupun di akhirat kelak, bermanfaat menjadi sebagai tiket untuk membawa kita masuk ke surga. Maka hilangkanlah di dalam hati kebencian terhadap sesama kita. Apapun yang dilakukan kepada kita oleh orang lain, bentuk kezalimannya apapun itu, jangan pernah menaruh dendam, jangan pernah membenci, tapi maafkanlah, karena maaf itulah yang membuat kita masuk surga. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallahi ta'ala, kata Allah. Siapapun yang mau memaafkan kemudian hidup rukun memperbaiki hubungan, maka fa ajruhu, maka pahalanya 'alallahi ta'ala, ada dalam tanggungan Allah. Apa pahala dalam hadis ini? Samanul jannah, tiket masuk surga. Nah, perle damang surga. Yang bengeh-bengeh baik li mu bengeh. Yang barakon mu pakai jino megon. Aman dua ne hentu bisa masuk surga. Jadi kata Imam Al-Ghazali, wa hadza tanbihun ala anna dzalika innama yanalu bitakhalluqi bi akhlaqillah. Nah, beliau Imam Al-Ghazali dalam mengomentari hadis ini mengatakan, ini adalah sebagai peringatan kepada kita, hadis ini, bahwa bisa dicapai, yaitu masuknya seseorang ke dalam surga adalah hanya dengan kita berakhlak dengan akhlak Allah. Akhlak Allah, gupuma ahli Allah. Munyo hana gupuma ahli Allah, hana gepelumahnya ituntut kan abeh urang yang kenang nyo hana ngang bayu, sungguh payah ketanggung dosa gop gonya. Nyang dalam dente mentiro ke dalam surga. Langjeh kamu tamah dosa, langnyo mu kurung dosa ro kadang na dosa urang lain yang payah ketanggung gonya, mandua kadang bisa damang neraka. Tapi sebab akhlak Allah yang begitu pemaaf, yang suka memperbaiki hubungan sesama, maka keduanya masuk surga. Maka kita, kata Imam Al-Ghazali, jikalau ingin seperti itu, berakhlaklah dengan akhlak Allah. Apa akhlak Allah? Wa huwa islahu dzatabain, yaitu memperbaiki hubungan sesama, hidup rukun dan semua akhlak-akhlak yang terpuji lainnya. Jadi intinya hidup rukun itulah yang membuat semua dosa yang terjadi di antara kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ehno kementeng para jamaah tentang bagaimana cara membersihkan diri dari dosa. Insyaallah malam minggu depan akan kita sambung dalam judul yang lain.
Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhirul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.